Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Westeno, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dimanapun kamu berada ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Vivo Y03 dan di sini HP-nya retak 1000 dan layarnya pecah ya seperti di video. Dan ini tanpa belakang atau backdoornya. Jadi langsung saja kita eksekusi ya. Dan di sini LCD-nya saya sudah ready ya, dan di sini LCD merek Senstar yang ini packingan baru, warnanya hitam ya. Jadi di sini hitam. Jadi kalau normalnya itu biasanya warna oranye, dan hitam ini melambangkan seperti premium gitulah. Mungkin kok dari kualitas oke lah. Jadi presisinya lumayan oke, warna juga tajam. Jadi saya memakai itu. Biasanya kelengkapan kalau di kalengan yang warna hitam tuh ada seperti pembersih ya untuk bersihkan layar, namun pembersih layarnya sudah diambil sama teman karena saya ngambil LCD-nya dengan teman. Dan di sini saya coba cas menyala ya, namun bergaris-garis karena layarnya pecah. Dan baiklah, langsung saja kita action atau kita bongkar ya. Dan di sini videonya saya cepatkan ya, untuk informasi videonya ini aslinya itu sekitar 100 menitan lebih atau 2 jam lebih sih, karena pas lagi bongkar tuh ada konsumen jadi terpaus terhenti. Jadi di video ini videonya cukup barbar ya, karena ini kita cepatkan supaya durasinya itu nggak lama banget. Soalnya kalau durasinya lama banget nanti sobat-sobat bosan. Baiklah, jadi pertama-tama kita buka backdoor belakang dengan cara menyongkel ya, dan di sini saya menggunakan Mika dan dibantu dengan kontak cleaner. Dan di sini langsung saya buka saja baut-bautnya supaya kita bisa buka. Nanti kita bisa buka dan akan kita lepas tulangan dan juga LCD. Jadi langsung nanti kita tes ya LCD-nya. Soalnya di sini saya belum sempat ngetes ya, karena HP-nya ini masih di rumah, saya lagi di luar kota. Dan dia menelpon saya supaya ganti LCD, jadi cuman nanya tipenya saja, tidak bawa HP-nya. Biasanya kalau saya belanja LCD itu bawa HP-nya dibongkar dan kemudian dites langsung di tempat. Dan di sini gak sempat ngetes ya, karena HP-nya baru diambil tadi, dan LCD-nya langsung saya ambil dari toko teman. Jadi ini langsung kita tes apakah normal semua, apakah lancar, bisa bekerja LCD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan di sini menyala ya Vivo. Baik, setelah kita nyalakan dan ini udah bisa, ini ke home screen. Jadi di sini kalau nggak salah ada pinnya ya, dan pinnya saya belum tahu karena orangnya belum datang. Jadi pas orang datang nanti kita tanyakan pinnya supaya bisa kita tes di layar untuk kecerahan, sensitivitas dari LCD-nya, dan fungsi-fungsinya apakah bekerja semua. Jadi misalnya kita nggak tahu atau belum dikasih itu, mungkin hanya bisa di mode darurat ya, mode darurat. Oke, ini kita coba terangkan, dan kalau untuk kecerahan atau brightness-nya bisa ya. Dan ini biasanya minimal ya untuk kerusakan ya, namanya pabrikan ada juga mungkinnya produk cacatnya, namun untuk produk ini alhamdulillah rata-rata bagus ya setelah saya menggunakannya. Namanya juga kerja atau servis ya, tetap hati-hati memasangnya, jangan buru-buru dan teliti, karena apes itu nggak ada di kalender. Nah, kata kawan itu, apes itu nggak ada di kalender. Jadi tetap hati-hati apapun pekerjaan kamu, tetap hati-hati dan juga teliti, dan juga jujur ya pastinya, karena jujur tuh salah satu modal yang bisa kita terapkan dimanapun kita bekerja ya. Baik, ini langsung kita congkel baterainya dengan cara menarik plastik yang warna hijau dan dibantu dengan penyongkel baterai yang warna biru tuh. Jadi ini kita tes ya. Jadi setelah kita tes tadi itu hasilnya bisa ya. Dan di sini saya
mengelentek atau melepas plastik dalamnya untuk membuka kabel fleksibel dari LCD lamanya. Jadi saya buka ke atas, bisa juga yang dari bawah, namun saya narik dari atas karena fleksibelnya rata-rata dari atas, yang fleksibel bawah dari sebelah kanan dan yang fleksibel atasnya itu juga di bagian tengah. Dan di sini videonya kita cepatkan lagi karena ini cukup lama ya untuk membukanya. Dan di sini saya akan membuka dengan bantuan mika dan juga kontak cleaner, dan di sini saya belum menggunakan blower ya. Jadi untuk tutorial juga, siapa tahu sobat-sobat ingin mengganti LCD namun keterbatasan alat, belum ada blower. Jadi caranya bisa seperti ini, bisa sobat simak. Namun saya mohon maaf, videonya ini dicepatin ya, karena untuk mempersingkat durasi. Baik, caranya itu bisa kita cari celah antara atas bawah dengan mika dan kita bantu dengan kontak cleaner. Bisa juga dengan minyak kayu putih atau thinner ya. Dan di sini saya menggunakan kontak cleaner. Baik, dan di sini nih cukup keras, jadi saya ini menghidupkan mode barbar ya. Barbar ini kenapa berani mode barbar bang? Karena LCD lamanya ini udah pecah dan itu pun nggak bisa dipakai lagi. Jadi mode barbar ini berlaku untuk HP yang LCD-nya sudah pecah retak 1000 seperti ini ya. Jadi mau kita buka paksa karena ini keras, belum pernah dibongkar. Dan dari sini ini saya buka dari pinggir-pinggirnya, saya cari celahnya cukup sulit. Dan di sini nih kayaknya bisa celahnya nih dari lubang angin yang di atas ya, yang di atas dekat bagian kamera. Dan kita mode barbar tapi tetap hati-hati, kita cari celahnya sampai terbuka. Biasanya kalau udah celahnya terbuka itu lebih mudah ya, kita cari celahnya supaya bisa terbuka. Dan di sini mulai terbuka sedikit-sedikit, kita buka perlahan. Jangan sampai kita ngebuka ini tapi tulangannya jadi rusak ya, tulangan itu framenya, tengahannya. Kita tetap hati-hati, kita buka pelan-pelan dan ini mulai terbuka. Dan di sini terus kita buka pelan-pelan dan di sini sudah mulai terbuka. Oke, dan di sini ini kita tinggal bersihkan sisa-sisa pecahan kaca LCD lamanya. Nah, dan di sini nih ada bekas-bekas sisa-sisa baik lem, ada juga kaca dari LCD lamanya. Jadi itu kita bersihin semua supaya nanti pas kita ngelem LCD barunya ini enak, presisi, mudah. Dan sisa-sisa lem lama itu biasanya itu nggak lengket, lebih baik kita bersihkan ya, dibersihkan sebersih-bersihnya seperti bersihkan kenangan masa lalu ya. Jadi kita bersihkan. Dan di sini ini ada bagian di atas dekat bagian kamera, biasanya itu ada lubang angin, dan untuk seri tipe ini saya cari-cari nggak ada, dan saya pun agak ragu juga ini ada nggak, soalnya pas saya bongkar nih di videoin tuh nggak ada. Dan setelah itu saya mencari referensi baik dari YouTube, dari artikel, dari gambar, dari Google, itu memang nggak muncul ya. Di toko online pun untuk lubang angin untuk seri tipe ini nggak ada, berarti memang nggak ada. Jadi biasanya itu ada di bagian atas HP ya, biasanya ada kayak lubang angin semacam ventilasi, itu letaknya di atas kamera seperti ini ya. Ini yang di lingkar merah. Baik, fungsinya itu untuk apa bang? Fungsinya untuk menahan debu atau kotoran ya. Nah, baik, di sini kita akan mencoba merakit langsung sebelum kita lem ya. Kita pasang LCD-nya untuk mengetahui apakah untuk tata letaknya ini mudah atau pas atau sesuai atau belum. Kita paskan fleksibel ini dan juga baterainya kita pasang. Apakah ini presisi semua? Dan ini kita coba cas, dan ini bisa ya karena memang normal semua. Ini bisa dan berfungsi normal. Oke, dan kita sudah tahu pinnya, langsung kita buka
HP-nya dengan pin. Dan untuk tes baik kecerahan, untuk sensitivitas cukup oke. Dan baik, kita langsung kita coba matikan. Dan di sini mematikannya ini agak ribet ya. Oke, langsung kita buka dan kita bisa mempersiapkan untuk kita lem dan kita bersihkan sisa-sisa kotoran atau lem-lem yang masih tertinggal di sini. Nah, setelah itu kita coba bersihkan apakah sudah presisi. Misalnya belum, tetap kita bersihkan ya sebersih-bersihnya supaya hasilnya maksimal. Dan di sini masih kita bersihkan sisa-sisanya karena sisa-sisa lem bawaannya ini cukup banyak ya. Nah, dan di sini kita tengok ternyata frame atau tulangannya itu agak miring. Jadi kita luruskan, kita tahan dengan kedua jari ya, jari jempol. Dan di sini untuk tulangan merek ini lumayan mudah dibengkokkan ya. Kita luruskan lagi itu cukup mudah. Karena ada beberapa tipe HP yang pernah miring, kita bengkokkan itu sedikit tuh nggak mau langsung lurus. Dan untuk tipe ini mudah ya, bisa mudah langsung lurus setelah kita bengkokkan sedikit. Baik, setelah itu kita lem ya, kita lem secukupnya, nggak usah banyak kali. Dan untuk mengelemnya itu cukup di pinggiran saja, jangan terlalu kreatif di tengah bagian LCD-nya itu dilem. Karena kemarin ada ketemu HP yang diganti LCD namun di LCD-nya itu dikasih double tap, dan itu cara yang tidak benar. Jadi kurang lebih caranya itu pinggiran saja di bagian framenya, karena versi yang dari pabrikan pun seperti itu ya. Jadi lemnya itu pinggiran saja. Misalnya kita ngebuka LCD-nya masih bagus, masih bisa digunakan kembali. Namun kalau dilem di bagian tengah atau di belakang LCD yang di tengahnya bukan di pinggirnya, itu bisa jadi LCD yang bagus misalnya dibuka malah jadi rusak karena itu tidak sesuai prosedur ya. Baik, kita kasih karet dan juga isolasi di bagian bawahnya. A few moments later. Baik bro, setelah kurang lebih 1 jam kita tahan dengan karet dan juga isolasi bagian bawah, itu kita buka kembali ya, jadi supaya hasil lemnya itu kuat. Dan setelah itu bisa kita tes ya, kita hidupkan dan apakah normal semua. Semoga normal ya, karena kalau misalnya nggak normal nih repot, nggak ada nyari solusi lagi. Dan ini kita tes untuk pin, dan setelah itu masuk ke home screen apakah ini berfungsi dengan normal. Alhamdulillah. Kita coba brightness, kita coba sensitivitas, itu normal semua. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita masang tutup belakang mesin dan juga ini tulangan tengah ya, atau bezel tengah. Dan kita pasang, kita paskan supaya pas semua. Misalnya sudah pas, kita juga pasang baut-bautnya masing-masing. Dalam catatan ini tulangannya ini sudah dibersihkan lemnya ya, tulangan tengahnya ini ada sisa lem, kita bersihkan ya, misalnya masih ada sisa-sisa lem. Jadi misalnya sudah kita bautin semua, baru bisa kita lem untuk backdoor belakangnya. Baik, di sini saya bantu ini dengan isolasi bening ya, karena untuk tutup baterainya ini agak nggak mau rapi. Ini saya bantu dengan isolasi juga, untuk isolasi masking nih, supaya dia nanti pas dipasang backdoornya ini presisi. Baik, kita lem. Dan di sini karena backdoor warna putih, kita pakai lem yang transparan supaya nanti hasilnya tidak menghitam ya. Karena kalau misalnya kita pakai lem yang hitam, biasanya itu ada sisa-sisa warna hitam. Dan di sini pakai yang bening supaya hasilnya lebih maksimal. Dan di sini pinggir-pinggirnya saya kasih isolasi masking ya. Jadi itu isolasi ini cukup baik, rekat, dan dia tidak bersisa lemnya. Jadi kita cutting dengan cutter, dan ini kita tahan lagi dengan
karetnya dengan karet secukupnya saja, nggak usah 1 kilo karet kamu pasang semua, yang ada nanti malah hancur. Oke, dan di sini kita cutting-cutting, misalnya orang yang mau butuh cepet dengan cara ini bisa membantu. Namun misalnya nanti orang yang datang cukup lama, ya udah nanti ini isolasinya bisa kita buka saja. Ini untuk memperapinya kita cutting ya dengan cutter. Namun hati-hati jangan sampai terkena tangan karena cutter ini cukup tajam. Baik sobat, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Alhamdulillah, mantap jiwa tanpa kendala. Terima kasih.